Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baker. Rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai tanggal 28 April sampai dengan nanti tanggal 2 Mei 2025 ya. Sebelumnya mohon maaf untuk minggu ini saya nggak update untuk hariannya ya, dikarenakan ada kepentingan di luar kota. Cuman nanti kalau misalkan sudah longgar untuk minggu depan nanti akan saya update untuk hariannya. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus itu nanti tanggal 29 atau hari Selasa ada kepercayaan konsumen, dan dari segi GLUD ini untuk kepercayaan konsumen itu diperkirakan ada penurunan. Cuman dampak dari market kemungkinan sih kalau hari Selasanya masih minim, dan hari Rabunya dari China ada indeks manajer pembelian, kemudian zona euro ini juga ada rilis beberapa data yang berkaitan dengan inflasi. PDB diperkirakan ada peningkatan. Kemudian dari segi ADP-nya 155K ini adalah data yang sebelumnya, perkiraan masih belum keluar. Untuk PDB sendiri perkiraannya adalah drop 2,4% adalah data yang sebelumnya. Perkiraan yang akan keluar adalah 0,4%. Kemudian ada PCE-nya juga diperkirakan ada penurunan. Jadi untuk hari Rabu ini hati-hati kalau misalkan trigger dari fundamental data yang keluar dari segi Amerika di bawah daripada data yang sebelumnya dan di bawah dari perkiraan, secara otomatis ini bisa ngedorong untuk indeks dolar lanjut pelemahan. Tetapi kalau misalkan positif, tentunya memberikan kesempatan untuk indeks dolar ini terkoreksi ke atas terlebih dahulu sebelum turun kembali ke bawah ya. Dan yang akan menjadi fokus adalah dua data PCE ini nanti di hari Rabu. Untuk Kamis ada suku bunga yang akan dirilis dari Jepang, diperkirakan sih nggak ada pemangkasan tetapi tetap ya 0,5%. Malamnya klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian dari segi manufaktur ini juga akan dirilis, perkiraannya sih ada sedikit peningkatan. Yang paling penting adalah di hari Jumat ada info penting awal bulan dan awal minggu ya, NFP. Rata-rata pendapatan per jam itu perkiraannya adalah tetap 0,3%, tetapi dari segi NFP-nya sendiri itu diperkirakan ada penurunan. 228 ini adalah data yang sebelumnya, tapi hati-hati biasanya ini rawan direvisi. Kemudian perkiraannya adalah penambahan pekerjaan sekitar 130K. Jadi kesimpulannya untuk NFP di hari Jumat nanti ya, ada tiga data yang perlu diwaspadai. Kalau rata-rata pendapatan per jam ini meningkat, NFP-nya ini di atas daripada data yang sebelumnya, dan pengangguran di bawahnya, secara otomatis positif untuk indeks dolar jangka pendek. Tetapi kalau misalkan rata pendapatan per jam menurun, NFP yang keluar di bawah 130K dan tingkat pengangguran misalkan di atasnya 4,2%, secara otomatis kategorinya adalah negatif, berpotensi untuk indeks dolar ini kemungkinan akan lanjut turun ke bawah. Kemudian dari segi teknikalnya flashback sedikit untuk indeks dolar. Untuk minggu ini flat atau bisa dikatakan sideways, kenaikannya kemarin itu sesuai yang di outlook yang sudah saya posting ya, kurang lebihnya di 100.36 atau level area minor ini yang akan menjadi antisipasi bagian atas. Penurunannya pun itu tidak sampai di support kedua ya. Untuk minggu ini menjelang penutupan market itu harga balik lagi di area support pertama weekly 99.78 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Secara otomatis untuk level area SRP-nya ini sudah selesai untuk minggu ini. Jadi untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya histori minggu ini, yang nanti diperuntukkan minggu depan sebagai batasan pantau over, di mana ada resisten 3 dan 4 jatuh di 101.62 sampai dengan 102.12 atau zona yang saya blok biru. Misalkan ada potensi mendadak penguatan dari segi indeks dolar ya, tetapi konteksnya masih terbatas
koreksi. Kemudian resisten 2-nya 100.600-an kurang lebih. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, open market minggu depan ini itu diawali sedikit atau nempel di bawahnya resisten pertama weekly 99.600 ya. Jadi sedikit hati-hati di kisaran zona yang saya blok kurang lebihnya adalah hijau di sini. Histori minggu yang lalu itu ada 99.94 dan resisten pertama 99.600 ini sedikit hati-hati. Kalau misalkan harga mampu maintain di atas level 99.94, ada potensi kemungkinan indeks dolar ini sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, dia terkoreksi ke atas terlebih dahulu. Target terdekatnya ada di 100.61. Tetapi kalaupun histori high minggu yang sebelumnya ini mampu menahan pergerakan dan harga balik kedorong ke bawah, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot yang jatuh di area zona blok abu-abu 99.18 sampai dengan 98.68. Ini adalah area zona tengah atau sebagai pivot, dan sebagai level kunci penurunannya itu berada di 98.68, kurang lebih ada di sini. Selama untuk 1 minggu ke depan, indeks dolar dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 98.68. Waspadai potensi koreksi terlebih dahulu arah resisten kedua weekly 100.61. Tetapi kalau misalkan dari segi daily close-nya sudah mampu tutup atau terkonfirmasi body candle-nya di bawah 98.68, baru ada potensi kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Zona target selanjutnya atau bisa dimanfaatkan untuk zona pantau blok urin terlebih dahulu yang jatuh di 98.26 sebagai support pertama sampai dengan 97.92 terlebih dahulu. Batasan pantau over 1 minggu ke depan kalau misalkan indeks dolar ini turun lanjut ke bawah, sementara fokusnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. 97.25 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. 96.24 sampai dengan 95.75 pembulatan atau sebagai support 3 dan 4, sementara saya skip dulu. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, kalaupun ada pergerakan untuk koreksi 1 minggu ke depan ini, fokusnya sementara berada di resisten kedua terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya di kiri, di sini kan juga ada level area bekas support resisten juga 100.600, ini yang akan menjadi antisipasi terdekatnya. Kemudian kalaupun ada penurunan, hati-hati level kunci berada di 96.68. Jadi kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah level 96.68, waspadai dia potensi koreksi dulu ke arah resisten 2, baru ada peluang kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Selanjutnya untuk gold di outlook yang kemarin saya posting ya, flashback sedikit, open market kemarin itu kan berada di resisten pertama 3.330-an kurang lebih, dan harga ini mendadak langsung spike ke atas dan ketahan di level area resisten 3 atau sebagai batasan pantau over weekly kurang lebih di kisaran 3495 sampai dengan 3500 ya. Tetapi untuk body candle-nya sendiri baik H1 ataupun H4 kurang lebih pas penutupannya itu di 3495, dan harga ini mendadak putar balik secara signifikan, dan ring area pergerakan 1 minggu yang sebelumnya ini kurang lebih hampir 2400 pip ya, atau 240 poin. Ini secara signifikan terjadi naik turunnya itu dalam waktu 1 minggu. Kemudian untuk penurunannya kemarin, setelah dia berhasil ketahan di resisten 3 weekly, kurang lebih pas. Tidak ada penutupan body candle di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Ini sebagai level area potensi kalaupun ada penurunan lebih lanjut untuk minggu yang sebelumnya ini, kurang lebih dia gagal membuat konfirmasi tutup di bawahnya 3255, dan harga ini dari tanggal kurang lebihnya 23 April kemarin sampai dengan menjelang penutupan market itu tidak ada tren ya. Ini sekedar sideways saja, kenaikannya pun juga nggak jauh di history high minggu yang sebelumnya area 3358, dan penurunannya kembali itu yang terakhir di hari Jumat kemarin gagal membuat low baru yang terjadi di tanggal 23 April ya. Dan untuk penutupan market masih berada di bawahnya resisten. Jadi untuk rekan-rekan kemarin ya ada planning buy, tentunya secara otomatis harusnya ini sudah keluar ya, mengingat untuk gold 1 minggu yang kemarin ini sudah mampu mencapai batasan pantau over resisten 3. Kurang lebih areanya pun pas kenaikannya. Untuk body candle-nya tidak jauh-jauh di 3495. Di kirinya resisten kedua sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas, ini juga ada konfirmasi penerusan harga terlebih dahulu ya, dan setelah harga dari atas di sini pun sebelum break kembali di bawah level tersebut, ini juga ada reaksi. Mengingat untuk level area SRP ini sudah selesai untuk
untuk dari segi weekly-nya ini saya hapus terlebih dahulu karena ada level baru kembali. Sebelum masuk ke level area SRP weekly, jadi ini flashback sedikit dari segi SRP monthly ya, yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 30 April. Untuk kenaikan sendiri itu sebenarnya untuk gold itu sudah mampu mencapai over atau di atas overnya, di mana resisten 4 itu jatuhnya di 3421 ya, kurang lebih di sini. Dan harga ini dari segi monthly-nya itu tidak bertahan lama, harga ini kembali lagi turun di bawahnya resisten 3 monthly ya. Jadi untuk level monthly ini masih tetap berlaku. Kurang lebihnya R3 masih tetap 3353, R4-nya berada di 3420. Cuman gambaran saya untuk penutupan atau menjelang penutupan monthly di bulan April ini ya, gambaran saya kemungkinan masih berada di bawahnya 3420. Mengingat untuk level area SRP ini dari segi targetnya sudah terpenuhi, apalagi over ya. Jadi rawan sebelum gold naik lebih tinggi itu terkoreksi lebih dalam terlebih dahulu. Ini yang perlu diwaspadai. Untuk monthly resisten 2 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 3218 ini perlu diwaspadai. Di kirinya ini juga bertepatan dengan rally base rally atau zona demand yang masih fresh. Ini kalau misalkan ada penurunan. Jadi untuk 1 minggu ke depan nanti, kalau kita lihatin dari segi level area SRP-nya, waspadai terlebih dahulu. Zona terdekatnya adalah balik lagi di 3353 sampai dengan 3421. Kurang lebihnya kalaupun ada kenaikan kemungkinan tidak bertahan lama ya. Kalau misalkan ini nanti naik dulu dan menjelang penutupan monthly-nya, gambaran saya kurang lebih masih tetap berada di bawahnya 3421. Zona yang perlu diwaspadai 3218, potensi koreksi ini masih ada. Nah, kalau misalkan dipadukan dari segi level area SRP weekly-nya, kalau saya tarik dari history low sampai dengan high-nya kurang lebih untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, ada beberapa level area yang mesti diwaspadai. Dan untuk tekanan sellernya untuk minggu yang sebelumnya ini kuat banget. Jadi sebelum untuk gold ini nanti koreksi ke bawah ya, waspadai zona tengah atau sebagai pivotnya terlebih dahulu ya. Memang untuk 1 minggu ke depan ini ada harga 3700 sampai dengan 3760 sebagai batasan pantau over weekly-nya, kurang lebih ada zona blok biru. Kemudian resisten 2-nya 3580 kemungkinan masih ada peluang meskipun masih di kisaran antara 30 sampai dengan 40%, tetapi untuk 1 minggu ke depan kalau gold mampu mencapai 3700-an kemungkinan masih minim di bawah 10%, tetapi kalau 35 80 peluangnya kurang lebih sekitar maju mundur 30%-an ini kemungkinan masih ada peluang ya. Nanti kita update pelan-pelan untuk perjalanannya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, yang perlu diwaspadai harga ini adalah di zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri karena menumpuk dengan level area resisten punyanya monthly, zona yang saya blok abu-abu. Zona pivotnya 3380 pembulatan dengan batas atasnya 3409 dan batas bawahnya berada di 3350 atau sebagai psiko price levelnya. Support pertama weekly 3300-an pembulatan, kemudian history low minggu yang sebelumnya ada harga 3260 pembulatan. Kalaupun gold ini nanti ya terkoreksi ke bawah lebih lanjut, zona pantaunya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, kurang lebih adalah di zona yang saya blok biru. Di bawah di sini ada harga 3218 sampai dengan 3180 ini yang perlu diwaspadai misalkan gold koreksi dulu sebelum naik lebih tinggi kembali ya. Jadi kesimpulannya untuk 1 minggu ke depan ini sejelek-jeleknya gold misalkan ada penurunan, zona pantau bagian bawah maksimum sementara berada di area 3218 sampai dengan 3180 terlebih dahulu. Support 3 dan 4 ada harga 3060 dan level area 3000 sementara saya skip terlebih dahulu. Kalau misalkan dia sudah terkonfirmasi mampu bergerak di bawahnya 3180 baru akan saya bahas area bawah. Tetapi selama harga untuk minggu depan ini tetap bertahan di area 3218 dan 3180, waspadai terlebih dahulu arah atas ya. Dikarenakan untuk open market minggu depan nanti itu berada di atasnya support pertama weekly dan di bawahnya zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi waspadai masih ada peluang gold ini kemungkinan pivot akan diambil, tetapi hati-hati kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah, kurang lebih antara batas bawah pivot sampai dengan support pertama, zona tengah atau sebagai minornya itu kurang lebihnya adalah jatuh di zona yang saya blok merah, ada harga
3318 sampai dengan 3331 ini zona terdekat yang perlu diwaspadai. Misalkan untuk minggu depan nanti minimal H4-nya sudah mampu tutup body candle-nya di atasnya 3331, baru ada peluang ke zona tengah atau sebagai pivot 3380. Tetapi kalau misalkan minimal H4-nya body candle belum mampu tutup di atasnya 3331 atau zona yang saya blok merah di sini, hati-hati waspadai arah bawah terlebih dahulu ya. Kelihatannya kecil tapi ini volatility-nya sangat besar sekali, dimana untuk gold sendiri itu rata-rata harian sudah mencapai kurang lebihnya sekitar 1000 pip ya. Ini pergerakan harian, jadi volatility-nya sangat besar sekali. Untuk planning, mengingat untuk harga ini masih berada di tengah-tengah ya, jadi saya lebih memilih off dulu. Akan saya pantau terlebih dahulu, misalkan ada penurunan, zona ya kurang lebihnya adalah blok orange bagian bawah di sini ada dua harga kemungkinan akan saya pantau 3300 dan 3260. Ini misalkan ada penurunan ya, selama daily close-nya nanti satu minggu ke depan masih belum mampu bergerak di bawahnya 3260, kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya terbatas. 3380 ini maksimum sementara terlebih dahulu ya. Tetapi sebagai level kuncinya satu minggu ke depan ini, syarat gold ada kenaikan lebih lanjut atau melanjutkan tren untuk saat ini ya, uptrendnya berada di 3409 sampai dengan 3410 pembulatan ya ada di sini. Jadi kalau misalkan daily close-nya nanti untuk satu minggu ke depan sudah mampu body candle-nya tutup di atasnya 3410-an pembulatan, baru ada peluang dia akan mengerjakan yang pertama adalah resisten pertama terlebih dahulu 3460 pembulatan, dan baru potensi persentase menuju 3580 ini akan bertambah di atas 50%. Tetapi kalau misalkan satu minggu ke depan, kalaupun ada kenaikan dan sebagai level kunci, segi daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, ada peluang kemungkinan dia akan terkoreksi agak dalam terlebih dahulu. Zona pantaunya kurang lebih adalah di antara 3218 sampai dengan 3180. Ini zona pantau bagian bawah sebelum harga ini lanjut ke dorong ke atas ya. Jadi untuk swingnya sebenarnya untuk satu minggu ke depan ini saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy, tetapi akan saya tunggu terlebih dahulu bagian bawah berada di 3218 sampai dengan 3180 untuk swing buy-nya. Tetapi untuk sell-nya ya tidak menutup kemungkinan nanti di antara dua level area di sini, antara 3410 dan 3421, dua zona bertumpuk weekly dan monthly. Misalkan terkonfirmasi harga ada bearish engulfing atau doji atau hammer atau konfirmasi pembalikan arah jangka pendeknya, ya tidak menutup kemungkinan planning sell akan ada di antara dua level area tersebut ya. Sementara saya gambar terlebih dahulu untuk planning sell-nya dengan level kunci dengan catatan daily close tidak mampu tutup di atasnya 3410. Kalau misalkan mampu, secara otomatis planning sell akan tercancel. Ini nanti cek sendiri dan sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Hati-hati stop loss-nya itu lebar, mengingat untuk volatility satu minggu kemarin itu 2000 pip lebih, jadi wajar kalau untuk minggu depan ini khusus untuk swingnya jarak untuk stop loss ini juga melebar. Kalau misalkan dapat di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, ini kurang lebih 480 ini sebagai jarak untuk stop loss ya. Jadi hati-hati volatility-nya gede, dan dari segi targetnya saya lebih prepare 790 sampai dengan 800 pip kurang lebih berada di support pertama weekly, maksimum sementara berada di history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 1150-an pip. Tetapi kalau misalkan gold ini nanti ternyata kedorong ke bawah lebih dulu, ya tentunya swingnya akan ke switch, secara otomatis sell di sini akan tercancel tetapi digantikan dengan planning buy. Cari sendiri di kisaran antara 3218 sampai dengan 3180, kurang lebih ada di situ, dengan jarak stop loss-nya misalkan dapat harga di 3218-an sekitar 500 sampai dengan 600 pip ini sebagai jarak untuk stop loss ya. Jadi hati-hati volatility gede, jarak untuk stop loss-nya ini lebar, mengingat ini khusus untuk swing bukan untuk day trade. Tapi dari segi targetnya saya lebih prepare batas bawah pivot ruang gerak sekitar 1250-an pip sebagai TP pertama, TP keduanya ruang gerak sekitar 1850 pip yang berada di batas atas pivot. Jadi ini gambaran saya swing satu minggu ke depan. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun akan ada sell. Pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini ya, baik buy ataupun sell-nya sesuaikan juga dengan planning masing-masing khusus untuk
untuk day trade-nya. Kalau misalkan nanti ada perubahan plan, akan saya update di video lanjutan ya. Ini untuk gold. Jadi untuk rekan-rekan, karena volatility tinggi ya, saran saya jangan terlalu over terlebih dahulu, dan misalkan untuk modalnya tidak mumpuni dengan menggunakan akun standar ya, mengingat ini volatility-nya gede, saya sarankan sekali pindah sementara di akun Sen terlebih dahulu untuk menekan risiko yang lebih minim ya. Jadi ini untuk manajemennya, di mana misalkan untuk akun standar misalkan modalnya belum mumpuni. Cuman kalau misalkan mumpuni ya jangan lupa stop loss ini tetap dipakai. Misalkan tidak sesuai dengan planning ya jangan paksa terlebih dahulu masuk ke market ya. Pantau aja di level-level area penting sesuai dengan analisa masing-masing ya. Kalau misalkan harga belum masuk ke terminal-terminalnya yang ada di sini, atau misalkan rekan-rekan punya analisa sendiri, ya sementara jangan dipaksa masuk terlebih dahulu. Tunggu dulu masuk ke areanya, tunggu konfirmasinya, misalkan sudah valid, baru masuk ke market dengan dibatasi sebagai jarak untuk stop loss-nya ya. Jadi untuk planning 1 minggu ke depan, swingnya akan ada buy ataupun akan ada sell, tergantung nanti harga ini di hari Senin mana yang akan dituju terlebih dahulu. Misalkan dituju yang atas, secara otomatis swingnya akan ada planning sell, tetapi kalau misalkan harga nanti maintain di bawahnya 3.300 terlebih dahulu dan belum mengambil area pivot, ya tentunya akan saya tunggu di zona yang saya blok biru bagian bawah di sini untuk persiapan cari ancang-ancang swing buy ya. Jadi tergantung nanti untuk hari Senin nanti open market ini harga mau kemana terlebih dahulu. Kalau misalkan ke bawah terlebih dahulu ya tidak menutup kemungkinan day trade-nya akan ada sell sambil menunggu swing buy kurang lebih ada di kotak bagian bawah. Tetapi kalau misalkan harga ke atas terlebih dahulu, secara otomatis day trade akan ada buy, tetapi untuk swing sell-nya menunggu di area zona tengah atau sebagai pivot, sebagai konfirmasi apakah ada atau tidak. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.